Nah, oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan ya kenapa negara Indonesia itu disebut dengan negara kepulauan ya. Karena negara Indonesia tadi memiliki sekitar 17.500 pulau yang bergaris pantai sepanjang 81 kilometer. Nah, keragaman budaya atau cultural diversity di Indonesia itu adalah kenyataan yang ada di Indonesia, di mana jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta orang itu tersebar pada ribuan pulau akan beradaptasi dengan kondisi geografis yang beragam, baik kondisi topografi, kondisi cuaca dan iklim serta sumber daya alamnya. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu keragaman suku bangsa. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat sekitar 400 kelompok etnis yang tersebar lebih dari 13.500 pulau. Nah, kemudian yang kedua ini adalah keragaman rumah adat. Ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada berbagai macam ya gambar dari rumah adat. Nah, ini merupakan suatu keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini adalah keragaman makanan khas dari setiap negara atau setiap masing-masing ya. Nah, ini adalah keragaman makanan khas. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keragaman alat musik ya. Di tiap daerah itu berbeda-beda alat musiknya ya. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, kalian bisa cari tahu ini alat musiknya dari mana ya. Kalian cari tahu ya. Alat musik ini berasal dari mana, ini dari mana, dan sampai ke sini itu alat musiknya berasal dari mana. Oke, yang selanjutnya itu adalah keragaman seni dan budaya. Nah, ini berkenaan atau mengenai tari-tarian ya. Nah, gambar yang pertama itu adalah tari perang Papua ya. Kemudian yang kedua tari perang Dayak, dan yang ketiga tari kecak Bali ya atau dari Bali. Kemudian ada tari kipas dari Sulawesi ya. Jadi tari perang ini berasal dari Papua ya. Tari perang ini yang kedua ini adalah tari perang Dayak ya. Ini tari kecaknya berasal dari Bali dan tari kipas berasal dari Sulawesi. Oke, yang selanjutnya ada keragaman di agama. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan ya. Kalau Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Protestan, ada agama Hindu, ada Konghucu, ya, ada Buddha, ya. Nah, ini adalah agama yang diakui di Indonesia. Ya, kalau agama Islam tempat ibadahnya itu dinamakan masjid. Kalau Kristen atau Katolik itu gereja. Sama juga dengan Protestan ya, tempat ibadahnya itu dinamakan gereja. Kalau Hindu tempat ibadahnya itu namanya pura. Kalau kelenteng ya, nah itu adalah orang Konghucu ya. Nah, orang Konghucu atau orang Cina itu tempat ibadahnya namanya kelenteng. Kalau Buddha nama tempat ibadahnya itu adalah vihara. Jadi kalian harus bisa bedakan ya. Nah, kemudian selain itu ya, selain keberagaman tadi, karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, tentu ada faktor penyebab ya, faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama itu faktornya adalah letak strategi wilayah Indonesia ya. Nah, di situ kalian bisa lihat posisi silang ya, Asia dengan Australia, kemudian Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik ya. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik di situ.
ya. Nah, letak Indonesia sangat strategis karena berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik, ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Jadi letak Indonesia itu dia berada yang pertama di dua samudra. Kalau dua samudra berarti dia dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Kalau dia di antara dua benua berarti dia benua Asia dan Australia. Ya. Oke. Kemudian letak strategis ini mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Ya, banyak perdagangan dari Arab, Tiongkok, dan India yang singgah di Indonesia. Ya, kemudian di sini mereka membawa agama, adat istiadat dan kebudayaan dari negaranya masing-masing, sehingga terjadi percampuran budaya antara budaya asing tadi dengan budaya daerah. Ya, jadi orang-orang ini tadi ya mereka singgah di Indonesia dengan membawa agama, kemudian membawa adat istiadatnya dan kebudayaan dari negara mereka masing-masing. Ya, sehingga terjadilah suatu percampuran budaya antara budaya asing dengan budaya daerah yang ada di Indonesia. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi negara kepulauan. Ya. Nah, seperti tadi, ya. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempatinya tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Ya. Nah, setiap suku bangsa di pulau-pulau tersebut akhirnya mengembangkan budaya mereka masing-masing. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda. Nah, ini adalah faktor kondisi negara kepulauan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perbedaan kondisi alam. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan kondisi alamnya, ada yang di pantai, kemudian ada yang di darat. Nah, kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah seperti daerah pantai, daerah pegunungan, padang rumput, dan dataran rendah itu dia bisa mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakatnya, ya. Nah, kekayaan alam di suatu daerah itu juga menimbulkan keragaman mata pencaharian, ya, atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, ya. Misalnya, ya, kebiasaan daerah yang tinggal di pantai. Nah, pasti berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan. Nah, kalau yang tinggal di pantai, ya, itu mereka biasanya senang menangkap ikan. Kalau di pegunungan, mereka pasti senang untuk berburu. Nah, otomatis pakaian mereka pasti berbeda. Kemudian alat yang digunakan berbeda, rumahnya juga berbeda, dan kebiasaan mereka sehari-hari itu juga pastinya berbeda karena perbedaan kondisi alam ini tadi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, di sini kemajuan atau keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi tadi juga dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia, ya, di mana masyarakat yang memiliki kemudahan sarana dan transportasi tadi, kemudian komunikasinya akan memudahkan antar masyarakat untuk saling berhubungan, untuk saling berkomunikasi, menjalin kerjasama, ya. Nah, sebaliknya, kalau masyarakat yang memiliki keterbatasan, ya, dalam transportasi atau dalam komunikasi, itu akan sulit, ya, sulit, dan mereka akan susah untuk berhubungan, kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya seperti misalnya, ya, di